Jadi memang kalau hanya berdasarkan data ini ya cukup menarik, tapi kata Pak Awang bilang ini bisa diinterpretasikan sebagai bangunan manusia, tapi bisa juga sebagai gunung api ya. Seperti ini. Jadi ada satu fenomena menarik di ujungnya gitu, memang seperti teratur, terus sudah berlapis segala macam gitu ya. Tapi yang namanya geolistik itu kan tidak terlepas dari modelingnya. Waktu kita model kita kan masukkan parameter. Di model pun ada beberapa pilihan. Ada model berdasarkan ada layered model, ada yang homogeneous model dan sebagainya begitu. Ini kebetulan yang bikin bukan saya juga, ini Kang Yayat yang bikin. Waktu saya coba bikin persis begini saya nggak bisa juga bikinnya. Jadi saya modelkan lagi keluarnya agak lain juga. Nanti kita lihat yang menurut saya lebih bagus modelnya ya. Jadi kalau diinterpretasikan secara umum memang kelihatannya ada ruang. Sudah, nggak apa-apa, biar aja. Ya, satu. Kalau dekat jadi ini. Baik, ini tadi yang lubang ini, yang sama Pak Miko diprotes nih, harusnya ditimbun. Memang harusnya ditimbun ya. Sebetulnya tadi ini sisa-sisa dari Pak Didit ini sebetulnya waktu itu trenching yang dilakukan tahun 2010. Menurut keterangan Pak Didit ini seharusnya yang tukang yang ininya harus ditimbun lagi, tapi ternyata entah kenapa tidak ditimbun begitu. Tapi yang Pak Didit mana? Mau cerita sedikit tentang lubang trench? Tidak. Ya sudah, saya cerita aja kalau gitu. Jadi Pak Didit ini waktu Desember tahun 2010 entar bulan apa tuh ya, pertengahan ya, ke sana entah kerasukan apa pula bikin lubang di sini, kemudian dia trenching, kemudian dari kedalaman sekitar beberapa meter ya, 3 sampai 5 meter ngambil sampel tanahnya, kemudian di radiokarbon dating. Jadi dating itu ada betul, dating itu ada. Dan terus terang itu juga salah satu daya penarik buat saya kenapa saya tertarik untuk datang ke Sadar Urip juga. Karena hasil datingnya itu kisarannya dari sekitar 7.000-an sampai 11.000 ya tahun yang lalu. Itu yang seperti yang saya ceritakan tadi itu satu masa yang sangat kritis itu. Jadi dan juga hasil datingnya itu cukup konsisten lah ya. Jadi yang lapisan atasnya 7.000-an, makin ke bawah makin tua 8.000, 9.000 gitu ya. Jadi cukup bagus. Sekali lagi perlu kita pahami bahwa kalau kita mau bilang bahwa ada satu monumen besar, hasil satu peradaban, yang umurnya dari 10.000, itu bukan main-main, itu satu pernyataan yang luar biasa, yang ditentang sama yang bilang itu seluruh dunia Pak. Jadi siapapun yang bilang, dan dimanapun tempatnya, apakah itu di Sadar Urip atau di tempat lain di dunia, kalau kita mau bilang ada satu bentuk monumen atau peradaban yang lebih besar dari 10.000, itu sesuatu yang luar biasa dari segi ilmiah, jadi tidak main-main. Makanya saya pun tidak akan sembarangan ngomong ada satu monumen yang lebih tua dari 10.000 begitu ya. Baik. Nah ini untuk tadi seperti dibilang sama Pak Awang, ini di Lembah Rahong ini sangat unik. Di situ kelihatan ada satu dinding lava dan ini saya saya manfaatkan untuk nggak bisa ya? Untuk kalibrasi alat, karena kan batuannya kelihatan. Jadi kita bentang itu geolistiknya tuh barat timur dengan utara selatan melewati Batu Rahong. Nah seperti apa? Seperti ini. Ini 100.000-an itu, jadi yang merah itu sekitar 100.000 ohm itu ya, sangat pejal sekali kelihatannya. Saya naikkan terus. Nah ini 1.000. Ini menarik. Jadi kelihatannya Batu Rahong itu punya leher Pak. Jadi ini kelihatannya ada feedingnya di situ.
kelihatannya ya. Jadi ngomong-ngomong soal lava dome, justru Batu Rahong itu mungkin yang lava dome itu. Tapi di sini kita bisa lega bahwa kalibrasi kita betul gitu ya. Jadi alat geolistrik itu bisa memetakan apa yang kita lihat. Jadi kita memang melihat ada satu dinding merah, yaitu batuan andesit begitu. Kemudian tentunya yang biru-biru itu mencerminkan ada rongga yang diisi air sehingga dia biru, low resistivity. Terus yang menarik ada feeding dari bawah sehingga hipotesa tadi bahwa Rahong itu adalah satu endapan aliran lava dari atas itu perlu ditinjau ulang juga ya. Karena saya melihat di sini sepertinya intrusi dari bawah kemudian meleleh ke samping begitu ya. Dan ini pun saya pikir membuktikan bahwa satu penelitian yang mendalam itu bisa memecahkan misteri yang tadinya kita tidak tahu begitu ya. Dan dalam ilmu geologi itu biasa juga. Kalau dalam ilmu geologi itu kita bisa saja meneliti satu bukit yang tidak ada apa-apa hanya untuk mendapatkan informasi geologi, nggak ada salahnya. Demikian pula di sini, apapun yang kita temukan itu akan berguna bagi penelitian geologi ya. Nah, satu lagi hal yang tentang Rahong itu yang dikatakan oleh Pak Awang sangat menarik. Memang iya Pak. Jadi yang di sebelah sininya itu dia itu kan longsor, nanti saya lihat kan bentuknya sangat aneh begitu ya. Dan di sini masanya nggak ada. Kalau misalnya di sini longsor, harusnya ada masa longsornya di sini nggak ada. Di geologis nggak kelihatan ada satu masa yang menumpuk di sana. Itu hilang aja, jadi diambil, ada yang ngambil. Nah ini tebing Rahong yang di sebelahnya, jadi kalibrasi bagus, bahwa alat bisa mendeteksi struktur geologi yang kita lihat. Nah, kemudian baru kita naik ke atas untuk melakukan geodesik yang lebih banyak lagi. Kita buat ada satu yang barat timur, yaitu arah jalan ini, kemudian juga yang utara selatan, gitu. Sehingga kita bisa mendapat gambaran dari kedua arah itu. Nah, ini adalah bentangan listrik geolistrik yang paling besar, dibentang dengan spasi 20 meter sampai sekitar 1 kilo ini ya, sehingga dia bisa tembus ke bawah sampai 350-an begitu. Nah, ini juga hasil interpretasi bersama yang setelah saya model lagi berubah juga begitu ya Pak. Tapi saya sangat senang ini karena bentuknya tuh mirip-mirip ular naga begitu ya Pak ya, dengan sayap segala macam. Jadi ini interpretasi pertama tetap saya keep. Dan ada sebagian orang yang suka sekali dengan itu dari sini. Tapi ada satu hal yang sangat menarik, bahwa si kepala naga ini sepertinya terpotong, Pak. Jadi ini di sini, di sekitar elevasi 100 meter dari atas, sepertinya itu rata, begitu. Rata ya. Jadi terpisah dari yang atasnya. Jadi kalau kita bilang ini satu tubuh gunung api, ya ini tubuh gunung api, tapi terpancung di atasnya, begitu di tengah. Jadi kita ingat dengan Gunung Padang tadi itu ya, ada mirip-miripnya juga kelihatannya. Demikian. Dan kalau kita lihat yang di sini pun kelihatannya unik begitu. Ada seperti sayap atau apa, saya nggak tahu. Nah ini kalau kita zoom lebih kecil, jadi waktu itu kan geodesik dibentang dengan berbagai spacing ya. Ini dengan spacing yang panjang, dia bisa melihat ke dalam, resolusinya lebih rendah, kemudian kita robah spacingnya lebih rendah, dengan penetrasi lebih dangkal tapi lebih teliti begitu. Jadi yang bagian di atas itu seperti ini. Ada satu hal yang sama, dua-duanya menunjukkan bahwa dari elevasi ini sekitar 100 meter di atas, itu juga terlihat terpancung gitu. Itu yang utama kita dapat, terpancung di elevasi 100 meter dari atas. Demikian.